Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang dibahas yaitu bahasa Indonesia dengan materi tokoh dan watak pada cerita fiksi. Kedua adalah IPS, materinya kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian. Yang ketiga adalah PPKN, materinya keberagaman karakteristik individu. Yang terakhir adalah tugas tema. Kita mulai dengan pelajaran pertama, bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari jenis-jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis yakni tokoh yang mendukung cerita. Tokoh jenis ini memiliki watak yang baik. Tokoh utama dalam sebuah cerita digambarkan sebagai tokoh protagonis. Meskipun begitu, tidak semua tokoh protagonis adalah tokoh utama. Tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Tokoh jenis ini menjadi lawan tokoh protagonis. Tokoh jenis ini memiliki watak-watak yang kurang baik. Kehadiran tokoh ini dapat menimbulkan konflik atau pertentangan pada alur cerita. Berikut adalah kedua, yaitu perwatakan. Perwatakan adalah karakteristik atau sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh yang dipilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita sampai akhir cerita. Watak dari para tokoh cerita dapat digambarkan dalam 3 keadaan, yaitu keadaan fisik, keadaan psikis, dan keadaan sosiologis. Dilanjut dengan pelajaran kedua, IPS. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, di antaranya kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian atau sandang, makanan, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, telekomunikasi, dan hiburan. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati ke sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Pelajaran ketiga, PPKN. Berikut adalah manfaat adanya keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat. Pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan hasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Manfaat kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa.
Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manfaat keempat sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Manfaat yang kelima menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Manfaat terakhir, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir adalah tugas tema. Tugas tema pertama, Bahasa Indonesia. Anak-anak, bacalah cerita berikut. Berjudul Kisah Cindelaras. Ini masih lanjutan ceritanya. Bagian terakhir, cerita Cindelaras. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah kelima soal berikut. Tugas kedua, IPS. Tuliskanlah mata pencaharian yang sesuai dengan bentang alam yang ditunjukkan gambar. Gambar 2 dan gambar 3. Masih lanjutan soal IPS. Tugas terakhir, PPKN. Ayo jawablah 5 soal-soal berikut. Anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah menyimak materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.